Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan kawan-kawan yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang obat-obat pada sistem kardiovaskular. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk berterima kasih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi, yaitu Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 kami, yaitu yang pertama ada Ade Surya Indra, yang kedua ada Alda Rahman Naila Rifa, yang ketiga ada Azweni, yang keempat ada Dian Freska Dwi Sandra, yang kelima ada Dinda Amalia Putri, yang keenam Mega Aulia Rahmatika, yang ketujuh ada Nafidza Sadrina, yang kedelapan ada Safira Ramadhani JS, dan yang terakhir ada Zahra Destria Akda. Baiklah, materi yang pertama akan kita bahas oleh saya sendiri. Materinya yaitu apa yang mau kita bahas. Yang pertama itu adalah konsep penggolongan obat, mekanisme kerja obat, indikasi obat, kontraindikasi obat, efek samping obat, dan contoh obat yang beredar untuk penyakit. Dan yang kita bahas itu adalah yang pertama adalah acute coronary syndrome atau ACS, yang kedua ada atrial fibrilasi, yang ketiga ada shock, yang keempat ada stroke, yang kelima ada failure atau gagal jantung, yang keenam ada hiperfosfatemia, yang ketujuh ada hiperkalemia. Baiklah, materi yang pertama, acute coronary syndrome atau bisa disebut juga ACS. Yang pertama itu, acute coronary syndrome atau ACS merupakan istilah yang mencakup spektrum kondisi klinis yang ditandai dengan iskemia miokard secara akut, diakibatkan karena ketidakseimbangan antara ketersediaan oksigen dengan kebutuhannya. Selanjutnya yang B ada penggolongan obat ACS. Yang pertama ada obat vasodilator seperti nitrogliserin untuk melebarkan pembuluh darah jantung, memperbaiki aliran darah ke jantung, serta meredakan nyeri dada. Yang kedua ada obat antikoagulan, yaitu seperti aspirin, clopidogrel, dan antikoagulan lainnya untuk mencegah pembekuan darah. Yang ketiga ada obat golongan opioid seperti morfin atau fentanyl untuk meredakan nyeri dada yang parah. Yang keempat ada obat golongan beta blocker untuk mengurangi beban kerja jantung, dan yang keenam ada obat antihipertensi untuk mengendalikan tekanan darah. Dan yang terakhir ada obat penurunan kolesterol untuk mencegah robeknya plak aterosklerosis yang dapat menyumbat pembuluh darah. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat ACS yang pertama ada antiplatelet. Misalnya, aspirin dan clopidogrel bekerja dengan menghambat enzim yang terlibat dalam agregasi trombosit. Yang kedua ada antikoagulan, yaitu misalnya heparin atau enoxaparin, menghambat faktor pembekuan darah seperti trombin yang penting dalam jalur koagulasi. Dan yang ketiga ada statin, misalnya atorvastatin. Dan yang keempat ada nitral, misalnya nitrogliserin, melebarkan arteri koroner, meningkatkan aliran darah ke otot jantung, dan mengurangi kebutuhan oksigen jantung. Dan yang kelima ada beta blocker, misalnya metoprolol mengurangi aktivitas sistem parasimpatis pada jantung. Dan terakhir ada inhibitor ACE, misalnya ramipril, menurunkan tekanan darah dengan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang merupakan vasokonstriktor. Selanjutnya, indikasi obat dari ACS. Yang pertama ada aspirin dan clopidogrel, diindikasikan untuk semua pasien ACS untuk mencegah pembentukan bekuan darah. Yang kedua ada heparin atau enoxaparin, digunakan untuk pasien NSTEMI dan STEMI yang menjalani intervensi koroner. Yang ketiga ada statin. Statin ini untuk semua pasien ACS harus menerima terapi statin untuk mengontrol kolesterol. Dan yang keempat ada nitrogliserin, diindikasikan untuk meredakan nyeri dada. Dan yang kelima ada beta blocker, digunakan pada pasien ACS untuk mengurangi resiko komplikasi jantung
Dan yang terakhir ada ACE, inhibitor, yaitu diindikasikan pada pasien ACS yang memiliki tekanan darah tinggi atau disfungsi ventrikel kiri. Selanjutnya, ada kontraindikasi obat. Kontraindikasi obat yang pertama ada aspirin atau clopidogrel, jangan diberikan pada pasien dengan ulkus preptikum aktif atau alergi aspirin. Dan yang kedua ada heparin atau antikoagulan lainnya, kontraindikasi pada pasien dengan risiko tinggi pendarahan. Dan yang ketiga ada nitrogliserin, yaitu jangan digunakan pada pasien dengan hipotensi berat atau yang sedang menggunakan inhibitor PDE5 atau seperti sildenafil. Yang keempat ada beta blocker. Beta blocker ini hindari pada pasien dengan blok jantung atau asma berat. Dan yang terakhir ada ACE inhibitor, kontraindikasi pada pasien dengan riwayat angiodema atau stenosis arteri renalis bilateral. Selanjutnya ada efek samping obat. Yang pertama ada antiplatelet, yaitu efek sampingnya pendarahan, dispepsia, reaksi alergi. Dan yang kedua ada antikoagulan, yaitu pendarahan, anemia, trombositopenia. Dan yang ketiga ada nitrat. Nitrat yaitu sakit kepala, hipotensi, takikardia refleks. Dan yang keempat ada beta blocker, yaitu efek sampingnya bradikardia, hipotensi, kelelahan, bronkospasme. Dan yang kelima ada ACE inhibitor, yaitu efek sampingnya batuk kering, hiperkalemia, hipotensi, angiodema. Dan yang keenam ada statin, yaitu efek sampingnya miopati, peningkatan enzim hati, nyeri otot. Dan yang terakhir ada trombolitik, yaitu pendarahan, hipotensi, dan reaksi alergi. Selanjutnya ada contoh obat yang beredar. Yang pertama ada nitrogliserin, melebarkan pembuluh darah jantung, memperbaiki aliran darah ke jantung, serta meredakan nyeri dada. Yang kedua ada aspirin, clopidogrel untuk mencegah pembekuan darah. Dan yang ketiga ada morfin atau fentanyl untuk meredakan nyeri dada yang parah. Dan yang keempat ada metoprolol untuk mengurangi beban kerja jantung. Dan yang kelima ada nitrogliserin untuk mengendalikan tekanan darah. Dan yang keenam ada statin, kolesterol untuk mencegah robeknya plak aterosklerosis yang dapat menyumbat pembuluh darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atrial fibrillasi. Yang pertama itu ada konsep. Atrial fibrillasi adalah kondisi di mana denyut jantung tidak beraturan dan seringkali cepat. Jadi kondisi ini tuh dapat meningkatkan risiko stroke, gagal jantung, komplikasi terkait penyakit jantung lainnya. Normalnya jantung akan berdenyut sekitar 60-100 kali per menit saat Anda sedang beristirahat. Namun pada atrial fibrillasi, denyut jantung itu tidak dapat teratur dan terkadang bahkan bisa sangat lebih cepat. B. Ada penggolongan obat. Obat-obatan untuk mengatasi atrial fibrillasi jantung ini dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu antikoagulan atau pengencer darah, obat pengontrol detak jantung, obat antiritmia, dan pengontrol irama jantung. Obat-obatan antikoagulan itu bekerja dengan cara memblokir faktor pembeku darah sehingga memperpanjang waktu yang dibutuhkan darah untuk membentuk bekuan. Jadi ada beberapa contoh obat antikoagulan adalah warfarin, rivaroxaban, apixaban, dan dabigatran. Obat-obatan untuk mengatasi AFib lainnya seperti flecainida, beta blocker, dan calcium channel blocker. Dipilih berdasarkan penyakit jantung yang mendasarinya seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan hipertensi. Yang C itu adalah mekanisme kerja obat. Obat-obatan untuk mengatasi fibrillasi atrium AFib ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi kesehatan pasien dan gejala yang dialami pasien. Jadi berikut ini adalah contoh obat yang digunakan untuk mengatasi AFib. Yang pertama itu antiaritmia, menstabilkan impuls listrik di dalam jantung. Yang kedua itu ada beta blocker, menghambat efek adrenalin pada jantung dan pembuluh darah sehingga menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Penghambat saluran kalsium, memperhambat denyut jantung, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga itu ada digoxin. Digoxin itu adalah untuk mengontrol laju vertikal. Selain obat-obatan, terapi lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi AFib diantara lainnya
kardioversi elektrik, terapi antitrombolik, ablasi dan modifikasi nodus atrioventricular atau NAV dengan memasang pacu jantung yang permanen. Selanjutnya ada indikasi obat. Obat untuk fibrillasi atrium atau atrial fibrillation atau AF digunakan untuk mengontrol ritme jantung, mencegah pembekuan darah, menurunkan risiko komplikasi seperti stroke. Berikut adalah beberapa kelompok obat yang sering digunakan, yaitu antikoagulan, pengencer darah, rivaroxaban, apixaban. Dua itu pengontrol ritme atau anti-arritmia digunakan untuk memulihkan atau mempertahankan ritme sinus normal. Contohnya itu obatnya itu amiodarone, satolol, flecaide, proparenon. Yang ketiga itu obat pengontrol denyut jantung, membantu menurunkan denyut jantung menjadi lebih normal. Contohnya itu beta blocker, misalnya metoprolol, atenolol, kalsium channel blocker, misalnya itu diltiazem, verapamil, digoxin. Yang keempat itu ada AC inhibitor, ARB, digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan mengurangi beban jantung. Contohnya itu ramipril, risinopril, losartan, dan valsartan. Ada kontrak indikasi obat. Yang pertama itu ada obat antikoagulan seperti warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Pasien dengan pendarahan aktif, misalnya pendarahan gastrointestinal atau gangguan pendarahan berat atau koagulopati, hipersensitivitas terhadap kompeten obat. Yaitu adalah gangguan ginjal atau gangguan hati yang berat, tergantung obatnya. Yang kedua itu adalah pengontrol irama, dan yang ketiga itu adalah kalsium channel blocker seperti diltiazem, verapamil, atau gagal jantung kongestif berat. Blok jantung ini derajatnya kedua atau ketiga tanpa puncher marker. Baik, selanjutnya itu ada efek samping yang mungkin muncul. Yang pertama itu adalah masalah paru-paru. Amiodaron itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru, interstisial atau fibrosis paru yang dapat menyebabkan batuk dan sesak nafas. Yang kedua itu adalah masalah tiroid. Obat ini tuh dapat mempengaruhi fungsi tiroid yang baik, menyebabkan hipotiroidisme atau tiroid kurang aktif atau hipertiroidisme, tiroid yang terlalu aktif. Yang ketiga itu adalah masalah hati. Itu gangguan amiodaron yang dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan kerusakan hati yang ditandai dengan peningkatan enzim dalam darah. Yang keempat itu adalah masalah mata yang dapat menyebabkan pengendapan di mikrokropis di kornea mata yang terkadang itu bisa mempengaruhi penglihatan. Yang kelima itu adalah kulit. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kulit berubah menjadi kebiruan atau abu-abu. Yang keenam itu adalah masalah saraf. Penggunaan mungkin mengalami neuropati atau veniver, kerusakan saraf di luar otak atau tulang sumsum belakang. Selanjutnya itu adalah contoh obat yang beredar. Yang pertama itu ada warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, dan beta blocker, misalnya itu metoprolol, atenol, kalsium channel blocker, misalnya itu diltiazem, verapamil, digoxin, dan amiodaron, flecainin, dan sotalol, propaperon. Selanjutnya ada shock. Yang A, konsep. Shock paling tepat digambarkan sebagai bentuk kegagalan sirkulasi akut yang parah dan mengancam jiwa yang ditandai dengan perfusi jaringan yang tidak dapat memadai sehingga mengakibatkan hipoksia sistematik dan disfungsi seluler. Yang B, penggolongan obat shock. Obat-obat yang biasa digunakan untuk mengatasi shock tergantung pada jenis shock yang dialami. Beberapa contoh obat yang sering digunakan termasuk yang pertama epinefrin, adrenalin. Umumnya digunakan untuk shock anafilaksis, alergi berat, karena dapat meningkatkan tekanan darah dan melebarkan saluran pernapasan. Yang kedua, norepinefrin, levodopa, digunakan untuk shock septik atau shock kardiogenik karena membantu meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Yang ketiga, dopamin, digunakan pada shock kardiogenik atau shock hipovolemik untuk meningkatkan tekanan darah dan perfusi ke organ.
Yang keempat, hipovolemik, kehilangan banyak cairan atau darah. C. Mekanisme kerja obat. Dobutamin secara langsung menstimulasi reseptor beta 1 jantung untuk meningkatkan kontraktilitas miokardium dan volume sungkup, sehingga menghasilkan peningkatan curah jantung. Obat vasokonstriktor adalah obat yang merangsang reseptor alpha adrenergik dan beta adrenergik yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Obat ini sering digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan mengurangi aliran darah ke area tubuh tertentu. Yang D, indikasi obat. Yang pertama, penurunan kontraksilitas jantung seperti gagal jantung, itu dobutamin. Yang kedua, gagal jantung dan shock kardiogenik, dopamin. Yang ketiga, mengatasi penyempitan pada pembuluh darah, obat vasokonstriktor. Yang E, kontraindikasi obat. Kontraindikasi pada orang-orang dengan kondisi memiliki riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap dobutamin. Serangan jantung, infark miokard, nyeri dada tidak stabil, unstable angina, dobutamin. Tidak boleh digunakan pada pasien dengan pheochromocytoma, pada pasien dengan tachyarrhythmia yang tidak terkoreksi, atau fibrilasi ventrikal, dopamin. Dikontraindikasikan pada pasien dengan aritmia berat, obat vasokonstriktor. Yang F, efek samping obat. Demam, mual, muntah, sakit kepala, dobutamin. Yang kedua, sakit kepala, mual, muntah, cemas, dopamin. Yang ketiga, detak jantung tidak teratur, pusing, diare, obat vasokonstriktor. Yang keempat, konstipasi, obat antimuskarinik. Selanjutnya yang G, contoh obat yang beredar. Yang pertama, dobutamin, inotrop. Yang kedua, dopamin, cetadop. Yang ketiga, obat vasokonstriktor seperti norepinefrin, Epivas. Selanjutnya ada stroke. Stroke didefinisikan sebagai defisit atau gangguan sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Stroke terjadi akibat gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Otak yang seharusnya mendapatkan pasokan oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Kekurangan pasokan oksigen ke otak akan memunculkan kematian sel saraf neuron. Gangguan fungsi otak ini akan memunculkan gejala stroke. Selanjutnya, penggolongan obat stroke. Yang pertama ada trombolitik, digunakan untuk mengencerkan pembekuan darah. Selanjutnya, antikoagulan, yaitu untuk mencegah penggumpalan darah. Obat ini digunakan untuk mengatasi atau mencegah penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, agen antiplatelet. Obat ini untuk mencegah sel darah yang disebut trombosit saling menempel dan membentuk gumpalan darah. Selanjutnya, mekanisme kerja obat trombolitik. Obat trombolitik bekerja dengan cara memecah fibrin, yaitu protein yang berperan dalam proses penggumpalan darah. Mekanisme kerja obat trombolitik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi konversi plasminogen menjadi plasmin. Yang kedua, plasmin adalah protease non-spesifik yang mencerna bekuan fibrin. Yang ketiga, membantu memulihkan aliran hemodinamik dan mempercepat pemulihan. Obat trombolitik dapat digunakan untuk memecah gumpalan darah yang menyumbat pembuluh arteri dan menyebabkan penyakit, seperti serangan jantung dan stroke. Selanjutnya, mekanisme kerja obat antikoagulan. Mekanisme kerja obat antikoagulan seperti warfarin adalah dengan mencegah metabolisme reduktif vitamin K epoksit yang tidak aktif kembali ke bentuk hidrokoinan aktifnya. Ini dilakukan melalui penghambatan enzim vitamin K epoksit reduktase yang mengkatalis reaksi tersebut. Warfarin tidak memiliki efek langsung pada faktor pembekuan atau pada pembentukan trombus. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat antiplatelet. Antiplatelet pencegah trombosit saling menggumpal dan membentuk bekuan darah. Darah sebagian besar terdiri dari sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh dan sel darah putih yang membantu melawan infeksi.
Trombosit yang membentuk gumpalan darah untuk mencegah pendarahan berlebihan. Saat tubuh kita terluka, trombosit akan saling menempel dan menggumpal untuk membentuk bekuan darah. Bekuan darah merupakan cara alami tubuh kita untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya indikasi. Yang pertama ada antikoagulan untuk mencegah dan mengobati stroke iskemik dengan menghambat pembentukan pembekuan darah. Yang kedua ada agen antiplatelet untuk mencegah pembekuan darah dengan menghambat agregasi platelet. Dan yang ketiga obat trombolitik atau fibrinolitik untuk melarutkan bekuan darah yang menyebabkan stroke iskemik. Selanjutnya ada kontraindikasi obat. Kontraindikasi antikoagulan merujuk pada kondisi di mana penggunaan obat ini tidak disarankan karena risiko efek samping yang serius. Kontraindikasi utama untuk antikoagulan meliputi yang pertama pendarahan aktif, yang kedua riwayat reaksi alergi, yang ketiga gangguan koagulasi, yang keempat tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, dan yang kelima pembedahan besar atau trauma. Selanjutnya ada kontraindikasi penggunaan agen antiplatelet meliputi yang pertama pendarahan aktif, yang kedua riwayat alergi, yang ketiga gangguan koagulasi, yang keempat pembedahan yang direncanakan, yang kelima kondisi medis serius. Selanjutnya ada kontraindikasi penggunaan obat trombolitik yang meliputi yang pertama pendarahan aktif, yang kedua riwayat stroke hemoragik, yang ketiga pendarahan tinggi yang tidak terkontrol, yang keempat pembedahan besar yang baru selesai, yang kelima adalah kehamilan. Selanjutnya ada efek samping obat antikoagulan. Yang pertama itu ada sakit perut, yang selanjutnya ada perut gembung, sakit kepala, lesu, pusing, demam, mual, rambut rontok, ruam pada kulit gatal-gatal, nafas yang pendek, dan tekanan darah yang rendah. Dan selanjutnya ada efek samping obat antiplatelet. Yang pertama itu adalah asma yang diakibatkan oleh aspirin, terus sesak napas, pendarahan lebih lama atau lebih besar akibat luka atau periode menstruasi, memar, pendarahan, nyeri dada, pendarahan pada hidung, lalu sakit perut. Selanjutnya ada efek samping obat trombolitik yang umumnya mengakibatkan pendarahan, contohnya mimisan, darah dari urin, darah pada kotoran, darah dalam vagina yang hebat, pendarahan otak yang tetapi jarang terjadi. Selanjutnya ada pun contoh obat antiplatelet yang beredar. Yang pertama itu ada aspirin dengan merek Bayer dan Extrin. Yang kedua ada clopidogrel dengan merek Plaxif. Yang ketiga ada merek Ticagrelor dengan merek Brilinta. Selanjutnya ada obat Prasugrel dengan merek Eviet. Selanjutnya ada obat Epiridamol dengan merek Persatin dan Agrenox kombinasi dengan aspirin. Obat Agrenox itu dia berkombinasi dengan aspirin. Selanjutnya ada obat Cangrerol. Selanjutnya ada contoh obat antikoagulan yang beredar. Yang pertama itu warfarin yang memiliki merek Coumadin dan Gentofen. Yang kedua itu ada heparin dengan merek Heplock, lalu heparin sodium yang biasanya tersedia dalam bentuk injeksi. Lalu ada juga obat enoxaparin yang memiliki merek Lonfenol. Lalu ada rivaroxaban dengan merek Xarelto antikoagulan. Selanjutnya ada obat apisaban dengan merek Eliquis. Selanjutnya ada obat dabigatran dengan merek Pradasa. Selanjutnya ada obat Vandaparinux dengan merek Arextra. Selanjutnya ada contoh obat trombolitik yang beredar yang adalah yang pertama itu ada Alteplase dengan merek Actives. Yang selanjutnya ada Reteplase dengan merek Retafes. Selanjutnya ada obat Tenecteplase dengan merek TNKase. Selanjutnya ada obat Streptokinase dengan merek Streptase. Nah, selanjutnya itu ada gagal jantung. Yang mana yang pertama itu adalah konsep. Yang mana gagal jantung ini keadaan patofisiologik yang mana jantungnya sebagai pompa
pompanya tidak memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan. Nah, ciri-ciri yang penting dari definisi ini yaitu definisi gagal relatif terhadap kebutuhan metabolik tubuh. Nah, sedangkan penekanan anti gagal itu ditunjukkan pada fungsi pompa jantung secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu yang B, ada penggolongan obat angiotensin receptor blockers atau ARB, yang mana obat ini membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Contohnya ARB adalah irbesartan. Selanjutnya itu ada calcium channel blockers atau CCB, yang mana obat ini digunakan untuk mengontrol tekanan darah pada pasien dengan GGK dan hemodialisis. Meskipun beberapa studi menunjukkan hasil yang bervariasi dalam kaitannya dengan tingkat kematian. Selanjutnya itu ada aldosteron antagonis, contohnya spironolactone dan eplenoren, yang bekerja menghambat efek hormon aldosteron yang dapat memperbaiki gagal jantung. Lalu ada beta blocker, itu mengurangi beban kerja jantung dan menurunkan frekuensi jantung. Contohnya itu metoprolol dan carvedilol. Lanjut ada vasodilator, itu melebarkan pembuluh darah untuk mengurangi beban jantung. Contohnya itu nitrogliserin. Lalu selanjutnya itu ada mekanisme kerja obat. Diuretik itu membantu mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium dari tubuh melalui urin, mengurangi bahan kerja jantung dan memperbaiki gejala edemia. Lalu ada inhibitor ACE atau angiotensin converting enzyme, yang mana menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, juga dapat menyebabkan vasodilatasi yang mengurangi tekanan darah dan mengurangi beban jantung. Lalu ada beta blocker, itu mengurangi denyut jantung dan kontradilasi jantung yang mengurangi beban kerja jantung dan memperbaiki fungsi jantung dalam jangka yang panjang. Lanjut ada antagonis aldosteron, yang mana obat ini menghambat efek aldosteron yang dapat menyebabkan retensi natrium dan air, serta memperbaiki fungsi jantung dan mengurangi mortalitas. Lanjut yang terakhir ada obat inotropik. Obat ini meningkatkan kontraktilitas jantung dan output jantung yang sering digunakan pada pasien dengan gangguan jantung yang berat. Nah, selanjutnya itu ada yang D, itu indikasi kerja obat. Yang pertama ada diuretik, itu mengurangi retensi cairan dan edema dan meningkatkan ekskresi natrium. Yang kedua ada inhibitor ACE atau angiotensin converting enzyme, menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban jantung dengan mengurangi resistensi vaskular. Yang lanjut ada beta blocker, itu mengurangi frekuensi denyut jantung dan meningkatkan fungsi jantung dalam jangka yang panjang. Lanjut ada antagonis aldosteron, itu mengurangi efek aldosteron pada retensi cairan dan meningkatkan prognosis pasien pada gagal jantung. Dan yang terakhir ada obat inotropik, itu meningkatkan kontraktilitas jantung pada pasien dengan gagal jantung berat dan meningkatkan output pada jantung. Lanjut, itu ada kontraindikasi obat. Yang pertama itu ada ACE inhibitors, misalnya linisopril, itu hamil atau menyusui, riwayat angioderma, stereosis arteri renal bilateral. Lanjut ada beta blockers, itu misalnya metoprolol, asma atau bronkopasme yang parah, brodikardia yang signifikan, blok jantung derajat kedua atau ketiga. Lalu ada diuretics, misalnya furosemid, itu dehidrasi berat, hipokolemia atau hipomaksemia yang tidak terkoreksi. Lanjut ada aldosteron antagonis, misalnya spironolactone, itu hiperkalemia, anuria. Dan yang terakhir itu ada digitalis, misalnya digoxin, yang mana itu blok jantung derajat kedua atau ketiga dan hipokalem. Nah, selanjutnya itu ada efek samping obat. Nah, yang pertama itu ada ACE inhibitors, misalnya linisopril, itu efek sampingnya batuk kering, angiosderma, peningkatan kadar kalium, penurunan tekanan darah. Dan ada beta blockers, itu misalnya metoprolol, efek sampingnya kelelahan, pusing atau pingsan, pembengkakan pada kaki, gangguan tidur atau mimpi buruk. Diuretics itu misalnya furosemid, biasanya itu dehidrasi, hipokalemia, kadar kaliumnya yang rendah, pusing, peningkatan frekuensi buang air kecil. Dan ada aldosteron antagonis, itu misalnya spironolactone, yang mana efek sampingnya itu hiperkalemia atau kadar kalium yang tinggi, gangguan pencernaan, misalnya mual, dan lain-lain. Lalu ada digitalis, itu misalnya digoxin, yang mana mual dan muntah, itu atau gangguan penglihatan.
Selanjutnya itu ada contoh obat yang beredar. Nah, yang pertama itu ada ACE inhibitors atau lisinopril atau enalapril dan ramipril. Yang kedua ada beta blockers itu metoprolol, carvedilol dan bisoprolol. Lalu ada diuretics itu furosemid atau lasix, bumetanid, hidroklorotiazid. Lalu selanjutnya ada aldosteron antagonis, yaitu contoh obat yang beredar itu spironolactone, eplerenone, dan lain-lain. Lalu ada digitalis itu contoh obatnya digoxin, dan ada SGLT2 inhibitors itu contoh obatnya itu dapagliflozin dan empagliflozin. Dan yang terakhir itu ada ARNI atau angiotensin reseptor neprilysin inhibitor, atau bisa juga contoh obat yang beredarnya itu sacubitril, valsartan, dan entresto. Selanjutnya hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia adalah kondisi di mana kadar fosfat dalam darah meningkat melebihi batas normal, yaitu 2,5 sampai 4,5 mg. Kondisi ini sering terjadi akibat gangguan fungsi ginjal yang menyebabkan kesulitan dalam ekskresi fosfat sehingga kadar fosfat dalam tubuh menjadi tinggi. Penggolongan hiperfosfatemia. Obat untuk mengatasi hiperfosfatemia dikenal sebagai pengikat fosfat atau fosfat binders. Mereka bekerja dengan mengikat fosfat dari makanan di dalam usus sehingga mencegah penyerapannya ke dalam darah. Yang pertama, pengikat fosfat berbasis kalsium. Setelah diminum bersama makanan, kalsium dalam obat berinteraksi dengan fosfat dari makanan, ion kalsium plus berikatan dengan ion fosfat min untuk membentuk kompleks kalsium fosfat yang tidak larut. Yang kedua, pengikat fosfat non-kalsium. Setelah diminum bersama makanan, obat ini mengikat fosfat dalam saluran pencernaan dan membentuk kompleks yang tidak larut. Obat non-kalsium ini biasanya terbuat dari bahan seperti resin atau polimer yang mampu mengikat fosfat dengan kuat. Yang ketiga, pengikat fosfat berbasis logam. Setelah diminum bersama makanan, obat berbasis logam melepaskan ion logam seperti lantanum atau besi yang kemudian berikatan dengan fosfat PO4-3-min di saluran pencernaan. Ion logam bermuatan positif ini menarik dan mengikat fosfat bermuatan negatif, membentuk kompleks tidak larut. Selanjutnya, mekanisme kerja hiperfosfatemia. Yang pertama, pengikat fosfat berbasis kalsium, seperti kalsium karbonat. Setelah diminum, kalsium karbonat melepaskan ion kalsium yang kemudian bereaksi dengan fosfat dari makanan yang dikonsumsi. Reaksi ini menghasilkan kalsium fosfat yang tidak larut, sehingga mencegah penyerapan fosfat ke dalam darah. Kemudian, kalsium asetat. Setelah dikonsumsi, kalsium asetat melepaskan ion kalsium Ca2+ yang kemudian bereaksi dengan fosfat anorganik PO4-3-min dari makanan yang dicerna. Proses ini membentuk senyawa kalsium fosfat Ca3PO42 yang tidak larut dan tidak dapat diserap oleh tubuh. Mekanisme kerja hiperfosfatemia. Pengikat fosfat non-kalsium. Yang pertama, sevelamer hidroklorida. Sevelamer sebagai polimer tidak larut membentuk kompleks dengan fosfat di saluran cerna, sehingga fosfat tidak bisa diserap ke dalam tubuh. Fosfat yang terikat dengan sevelamer akan dikeluarkan melalui feses. Yang kedua, latanum karbonat. Latanum karbonat atau La2CO3 melepaskan ion latanum yang kemudian berikatan dengan fosfat anorganik, membentuk senyawa latanum fosfat atau LaPO4 yang tidak larut. Mekanisme kerja hiperfosfatemia. Pengikat fosfat berbasis logam. Yang pertama yaitu aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida atau A1OH3 melepaskan ion aluminium atau A1,3+ yang berikatan dengan fosfat anorganik di usus membentuk aluminium fosfat atau A1PO4 yang tidak larut. Yang kedua ada ferrit citrat. Ferrit citrat mengikat fosfat yang ada dalam makanan saluran pencernaan. Ketika ferrit citrat dikonsumsi,
Ion feri dari ferricitrat berikatan dengan fosfat, membentuk kompleks yang tidak larut. Kompleks ini kemudian diekskresikan melalui tinja. Yang kedua ada ferricitrat. Ferricitrat mengikat fosfat yang ada dalam makanan di saluran pencernaan. Ketika ferricitrat dikonsumsi, ion feri dari ferricitrat berkaitan dengan fosfat, membentuk kompleks yang tidak larut. Kompleks ini kemudian diekskresikan melalui tinja. Indikasi hiperfosfatemia yang pertama, latanum karbonat atau porsenol. Indikasi digunakan sebagai zat pengikat fosfat untuk mengatasi hiperfosfatemia pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal mandiri berkesinambungan atau CAPD. Yang kedua ada kalsium karbonat. Indikasi digunakan untuk meningkatkan balans kalsium dan mengurangi kadar fosfat darah pada penderita gagal ginjal kronis. Yang ketiga, sevelamer karbonat atau Renvela. Indikasi digunakan untuk menurunkan kadar fosfor pada penderita gagal ginjal kronis yang menjalani cuci darah atau dialisis. Kontraindikasi hiperfosfatemia. Mengikat fosfat berbasis kalsium tidak boleh digunakan pada pasien dengan hiperkalsemia atau kadar kalsium darah tinggi karena dapat memperparah kondisi. Selanjutnya, pengikat fosfat non-kalsium atau sevelamer mungkin tidak cocok untuk pasien dengan obstruksi usus atau gangguan motilitas gastrointestinal. Selanjutnya, pengikat fosfat berbasis magnesium. Kontraindikasi pada pasien dengan hipermagnesemia atau pasien dengan masalah fungsi ginjal yang parah karena dapat menyebabkan retensi magnesium. Efek samping yang pertama, pengikat fosfat berbasis kalsium. Resiko hiperkalsemia yang bisa menyebabkan klasifikasi pembuluh darah serta gangguan pencernaan seperti sembelit atau perut kembung. Yang kedua, sevelamer, efek samping gastrointestinal seperti mual, diare, dan kembung. Selanjutnya, latanum karbonat, efek samping umum termasuk mual, muntah, dan sakit perut. Selanjutnya, magnesium karbonat bisa menyebabkan hipermagnesemia yang ditandai dengan kelemahan otot, tekanan darah rendah, dan aritmia. Contoh obat hiperfosfatemia yang pertama kalsium asetat atau Polso, yang kedua sevelamer atau Reverenagel, yang ketiga latanum karbonat atau Forsenol, yang keempat magnesium karbonat atau magnesium oxide. Hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi ketika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi daripada batas normal. Normalnya, kadar kalium dalam plasma darah adalah 3,5 hingga 5 mili ekuivalen per liter. Dikatakan hiperkalemia jika kadar kalium dalam darah lebih dari 5 mili ekuivalen per liter. Memang tubuh secara alami akan membuang kelebihan kalium melalui urin. Penggolongan obat hiperkalemia. Obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi hiperkalemia umumnya bekerja dengan cara mengurangi penyerapan kalium di usus. Contohnya resin penukar ion seperti sodium polistiren sulfonat, meningkatkan ekskresi kalium melalui urin, contohnya diuretik loop seperti furosemid, memindahkan kalium dari darah ke dalam sel, contohnya insulin dan glukosa, melindungi jantung dari efek toksit kalium, contohnya kalsium glukonat. Mekanisme kerja obat. Resin penukar ion mengikat kalium di saluran pencernaan sehingga tidak dapat diserap tubuh. Diuretik loop meningkatkan produksi urin sehingga kalium ikut terbuang. Insulin dan glukosa membantu memindahkan kalium dari darah ke dalam sel. Kalsium glukonat menstabilkan membran sel jantung dan otot, melindungi dari efek toksit kalium. Indikasi obat. Obat-obat ini diberikan pada pasien dengan hiperkalemia, terutama jika disertai gejala seperti kelemahan otot, gangguan irama jantung, atau gagal ginjal. Kontraindikasi obat. Resin penukar ion, obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan obstruksi usus.
Diuretik loop, hati-hati pada pasien dengan hipokalemia atau kadar kalium rendah, hipovolemia atau kekurangan volume darah atau gagal ginjal akut. Insulin, kontraindikasi pada pasien dengan hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Kalsium glukonat, hati-hati pada pasien dengan hiperkalsemia atau kadar kalsium tinggi. Selanjutnya efek samping obat, resin penukar ion, konstipasi, mual dan muntah, diuretik loop, hipotensi atau tekanan darah rendah, hipokalemia, hipomagnesemia, insulin, hipoglikemia, kalsium glukonat, sembelit, mual, dan ruam. Contoh obat yang beredar, resin penukar ion, salat, diuretik loop, furosemid, bumetanid, insulin, insulin reguler, dan insulin NPH. Lalu kalsium glukonat infus. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.